bersukacita. Pasti. Pasti. Bersukacita. Karena hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Cindy, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa Kak. Seperti yang Kak bilang, diberkati. Haleluya. Kakak gimana kabarnya? Saya juga semakin hari semakin sehat dan semakin diberkati. Wow, puji Tuhan. Dan kita percaya juga teman-teman youth di tempat ini pastinya juga merasakan sukacita yang luar biasa. Pasti. Namun Cindy, Gimana Kak? untuk merasakan sukacita yang luar biasa lebih lagi, Ya, kita mau games. Oke. Games ini udah tebal ini. Ada Apa tuh hadiah. isinya? Ada hadiah ini. Pilih kiri atau kanan gitu Pegang ya Kak? dulu, pegang. Apa nih? Apa nih nanti Uang. dong Oh, belum untuk ya? teman-teman youth. Oh iya pasti Oke. untuk teman-teman. Nah sebelum kita games, kita mau tanya dulu soal tema nih Kak. Apa tema kita hari ini? Sama-sama dong kita baca. Sama-sama ya. Satu. Satu, dua, tiga. Berani beda karena Kristus. Berani beda karena Kristus. Menurut Kak Sartika, itu maksudnya gimana ya? Menurut kakak mungkin nanti lebih jelasnya Iya, oleh ya, Kak oke. Julita Manik, bahwa hidup kita ini tidak serupa dengan dunia ini. Kalau mungkin dunia ini tawarkan hal-hal yang di luar firman Tuhan, tapi anak-anak youth harus melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Yes, Tampil beda. Bener, tampil Bener beda. sekali. Ya, oke. Terima kasih Kak, luar biasa. Sama-sama. Tepuk tangan untuk Kak Sartika. Oke, teman-teman, seperti Kak Sartika bilang, kami menyediakan sesuatu di sini untuk dibagi kepada teman-teman yang mau bermain games dengan kita. Ya, kita butuh berapa orang? 6 orang. Boleh? Ayo. 6 orang? 3 perempuan juga boleh, 3 laki-laki boleh. Mana Atau tahu semuanya perempuan juga boleh? Bukan, mana tahu langsung berjodoh. Oh iya betul juga Kak, sepasang. Ayo dong, ya. Ayo. Abang yang baju kuning, yang baju putih, aduh senyumnya manis sekali, maju kakak. Aduh, Ayo maju. Ayo, kakak iya. maju. Baju pink. Baju pink jangan sampai lolos. Baju bunga-bunga juga, ayo maju. Ayo 4 orang lagi, 4 orang lagi. Ayo maju dong. abang-abang. Yang pakai baju kotak-kotak. Ayo maju. Kakak cantik yang pakai baju batik ya kalau nggak salah. Ayo maju. Kak. Yang ada capnya di sini. Ayo yang 3 manis orang, banget silakan senyumnya. Kak. Yang baju Oke. kuning lagi yuk. 3 orang lagi ya, maju bang. Nggak susah-susah kok. Gak susah, Hadiahnya, gak susah. hadiahnya apa tadi Kak? Hadiahnya, rahasia Nggak dong. susah, yuk. Ayo, Lagi-lagi, 3 orang lagi. jangan sampai untuk kita nih hadiahnya, bawa Iya. pulang. Iya kan? Enak lah kita untuk Kak. mama. Enak lah kita Kak. Enak dong. Iya dong. Ayo dong 3 orang lagi. Oh, ada Bang di ada. sana. Oke, berani. Udah 6 ya? Ini Ayo 2. maju. Lagi, 1 lagi berarti Kak. Ini udah 2. Oke. 1 lagi. Kak, kayaknya gak ada cowoknya Kak. Gimana nih? Gak apa-apa lah. Gak apa-apa ya. Memang lebih sedikit mungkin Iya. Adam daripada Adam. Hawa. Oh, makanya susah cari jodoh. Bukan gitu. Oh, bukan gitu ya. Oke, kalau 5 orang juga gak apa-apa udah. Ayo, Cindy. Oke. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah Teman- maju. Terusnya itu Tos dulu lah, kanan kiri tos dulu lah, Yes. biar kayak kenal gitu kayak ya. kenal gitu ya kan. Kayak kenal. Oke. Oke. Oke, Oke. langsung saja Cindy. Ya, rulesnya Gamesnya. mudah saja antara benar atau salah. Kalau benar, teman-teman boleh ke sebelah kanan. Benar Kalau sebelah kanan. Kalau salah, teman-teman ke sebelah kiri. Salah sebelah kiri. Iya. Jangan ada abu-abu. Iya, nggak boleh. Aduh, Nggak aku boleh. bingung kalau di tengah nggak boleh. Nggak Harus boleh. kanan atau kiri. Oke. Oke. Paham teman-teman? Paham? Boleh Paham dong. buat seperti apa nih Kak? Gini aja barisannya Iya, ya. gini aja nggak apa-apa. Oke. Boleh kesana sedikit lagi. Oke, ya. Kita mulai ya Kak. Mulai ya. Pertanyaan pertama teman-teman kakak-kakak yang cantik dan manis. Benar atau salah? Tema bulanan di bulan Januari mulia karena firman Tuhan. Ayo, yuk setiap. Ayo. Kita kasih batas dulu Kak. Yang benar yang mana gitu kan? Ini batasnya, ini batasnya. Yang benar ke sana, yang salah ke sini. Oh. Kayaknya saling ikut nih mereka nih. Unity nih. Curiga. Unity nih. Iya. Kayaknya ada leadernya nih. Siapa leadernya? Jadi jawabannya? Benar, jawabannya benar. Benar. Oke, pertanyaan kedua Kak. Yang kedua, benar atau salah? Nama awal Paulus adalah Saulus. Oh salah katanya, kalau salah silakan ke sini. Ayo, nggak apa-apa, gak usah diskusi, kesini aja kesini. Ayo, Oh salah. Oh sini.
Oke. Bagaimana Kak Sartika? Cindy yang jawab. Cindy yang jawab. Dan jawabannya benar. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Oke, Lanjut. lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Ini agak-agak Alkitab ya teman-teman. Bukan agak, memang Alkitab. Jumlah bab dalam kitab Obaja adalah 2 bab. Ih, kayak pelajaran STT kakak ini buat. Betul. Yaudah. Di Google dulu. Enggak bisa. Salah, Kak. Enggak bisa. Aduh, Ayo sampai benar atau salah? Kalau Ayo, salah ke sini, 1. kalau benar ke sana. 1, 2, tunggu. Di berapa Google jam? dulu, di Google. Berapa jam? 2 2 menit. menit. Oke. 2 menit. Enggak bisa. 2 menit. 2 Ayo menit. benar atau salah? 2, 3, ya. Kanan atau kiri? Ke kiri. Oke. Diskusi ya. Oke, dan jawabannya Kak. Dan Kan punya sini. oh iya, dan iya salah. Oke, Tepuk next. tangan dong buat yang di depan. Nggak apa-apa ya. Yang terakhir mungkin pertanyaan dari saya ya adalah lagu Kau Tetap Allah diciptakan oleh Cindy Natalia. Benar apa salah? Itu jawabannya udah pasti kali loh Kak, aku bukan pencipta lagu. Ya udah gimana Kak? Jawabannya adalah salah. Yes. Jadi pencipta lagu Kau Tetap Allah siapa? Julita Manik. Wow. Julita Manik. Wih, tepuk tangan buat Tepuk kalian. tangan untuk semuanya. Luar biasa. Luar biasa. Yang terakhir Cindy. Pertanyaan terakhir. Tadi Kakak pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir tentang Alkitab juga. Benar atau salah, Raja Salomo adalah raja yang bijaksana? Dan jawabannya Adalah benar. Wow, luar Ke tengah biasa. dong. Yuk ke tengah yuk. ternyata teman-teman youth yang maju adalah orang-orang yang bijaksana juga. Yes, benar, bijaksana. Luar biasa. Oke, luar biasa. Nampak hadiahnya. Ketut. Oke. Ketahuan. Kira-kira apa nih teman-teman? Ada yang tahu? Bembeng. Beng. Bembeng. Oh, Oke. merek itu, Kak. Ternyata ya itulah dia. Jadi kami mengucapkan selamat dan terima kasih buat teman-teman yang bergabung. Thank you. Thank you. Bentar ya. Agak susah. Kedalaman ya Kak. Nih Kak, terima kasih. Terima kasih. Oke, udah. Kan kita Kayaknya harus- satu lagi siapa ya? Oh, terserah deh. Harusnya ya udah, 6. oke. Silakan. Oke, silakan tepuk kembali tangan tepuk dong. tangan. Luar biasa teman-teman kita hari ini. Wow, puji Wow. Tuhan sangat diberkati. Mereka maju aja kita diberkati. Sangat diberkati, puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke Kak, kita langsung ke pengumuman. Pengumuman yang pertama, bagi setiap teman-teman dihimbau untuk mensilenkan setiap perangkat elektronik, baik handphone atau apapun itu, agar kita boleh sama-sama beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati. Yes, benar sekali Kak. Dan kita menghimbau teman-teman yang sudah mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan, boleh nanti memasukkan ke dalam amplop yang telah diberikan dan memasukkannya ke dalam kotak yang ada di dekat pintu keluar. Dan bagi teman-teman yang mau secara cashless, boleh scan QR yang ada di layar. Oke Kak, udah gak sabar mau puji Tuhan, mau sembah Tuhan dan mendengarkan firman. Haleluya. Haleluya. Oke Kak, kita undur diri ya. Oke. Oke, saya Cindy Sagala. Saya Sartika Siregar. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom teman-teman semuanya, shalom. Dengan hati yang bersuka, saya mengundang semua teman-teman untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada di tempat ini Tuhan. Kami sehat, kami kuat, kami boleh berdiri di tempat ini Tuhan. Kami boleh datang di hadapan Tuhan, kami boleh mencari wajah Tuhan. Kami tahu Tuhan banyak kesalahan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan hidup kami tidak sempurna Tuhan. Tapi kami tahu Tuhanlah yang memanggil jiwa kami Tuhan. Tuhanlah yang memanggil diri kami Tuhan. Tuhanlah yang memanggil kami sedari kami masih muda ya Tuhan. Maka daripada itu Tuhan, peliharalah hidup kami Tuhan. Pelihara hidup kami sedari kami masih muda Tuhan. Biarlah semakin kami Tuhan semakin mencintai Tuhan. Semakin hari Tuhan kami mencintai Allah yang besar. Tuhan, sekalipun kami mengalami hal-hal yang gak enak dalam hidup kami Tuhan, kami mengalami hal yang sulit Tuhan, tapi kami tahu hidup tanpa Tuhan lebih sulit dari apapun itu Tuhan. Maka daripada itu Tuhan Yesus, kami datang ke tempat ini untuk memuji Allah yang benar, memuji Allah yang dahsyat, memuji Allah yang perkasa ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mengangkat tangan kami untuk bangsa kami Tuhan. Kami memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Diberkatilah Engkau bangsa kami, diberkatilah Engkau negeri kami. Biarlah damai sejahtera-Mu mengalir atas bangsa kami ya Tuhan. Engkau memberkati Bapak Presiden kami ya Tuhan, Bapak Joko Widodo beserta dengan wakilnya. Tuhanlah yang pelihara Tuhan hidupnya di masa tuanya. Kesehatan yang sempurna Tuhan sertai hidupnya ya Bapa. Kami berdoa untuk yang berjaga-jaga atas bangsa kami Tuhan Yesus yang baik. Biarlah malaikat-malaikat surgawi-Mu berjaga-jaga atas bangsa kami Tuhan. Kami doakan setiap kejahatan-kejahatan yang ada di bangsa kami Tuhan, enyahlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk semua anak-anak muda yang ada di bangsa-Mu Tuhan, di bangsa Indonesia. Kami tahu Tuhan Yesus, bangsa Indonesia ada di dalam tangan-Nya Tuhan. Kami tahu bangsa Indonesia menjadi bangsa kesayangan-Nya Tuhan. Maka daripada itu Tuhan, kami panggil dari tempat ini seluruh anak-anak muda. Biarlah mereka bangkit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami boleh mencari Tuhan, kami boleh mencari perkenanan Engkau ya Bapa. Untuk setiap anak-anak-Mu yang datang ke tempat ini Tuhan, yang membawa setiap beban kami Tuhan, yang terikat akan dosa, yang terikat akan pornografi, yang terikat akan seks, yang terikat akan utang piutang Tuhan, kami doakan bebas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari barisan terdepan sampai barisan terbelakang Tuhan, tiada satupun Tuhan Kau yang lawat mereka ya Bapa. Jadikan kami anak panah yang melesat sampai pada tujuan yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami seturut dengan tema kami bulan ini Tuhan. Kami merdeka dari Roh Kudus, kami merdeka dari dosa, kami merdeka dari ketakutan, kami merdeka dari kecemasan. Ya Rabba Pakarane ya Sikia ya Rabba ya Rabba ya Rabbu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang melawat seluruh hidup kami Tuhan. Di masa muda kami Engkau pakai lebih luar biasa lagi ya Bapa. Kami memberkati Tuhan pemimpin rohani kami yang ada di Jakarta, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Nikonato Doharjo. Tuhan memberkati Tuhan pembina rohani kami yang ada di tempat ini, Bapak R. Bambang Jonang. Tuhan juga memberkati Bapak Daniel Edi Prayetno. Tuhan juga memberkati kadep kami Tuhan Kosoan. Tuhan memberkati Cireni, Tuhan memberkati Cirita. Biarlah umat-umat-Mu Tuhan, pemimpin-pemimpin kami boleh semakin hari Tuhan pimpin, semakin hari membawa umat-umat-Mu semakin dekat sama Tuhan, semakin sayang sama Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik, terima kasih Tuhan. Kami tak lupa Tuhan Yesus memberkati Tuhan pembicara kami hari ini, Pastor Julita Manik Tuhan. Tuhanlah yang memilih hamba-Mu untuk menyampaikan firman kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Biarlah apapun Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh kami dengar ya Tuhan. Bahkan kami boleh melakukan seturut dengan apa yang Tuhan mau. Kami datang ke tempat ini membawa kabar sukacita yang luar biasa. Kami membawa kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Bapa yang baik,
kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Seraya kami berkata, Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan itu ada di dalam tembokmu, dan sentosa itu ada di dalam purimu. Biarlah Tuhan, kesejahteraan yang berasal daripadamu Tuhan mengalir juga atas kami, mengalir atas pekerjaan kami, mengalir atas keluarga kami, mengalir atas pelayanan kami, mengalir Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersuka kami ada di tempat ini, kami senang Tuhan ada di tempat ini, karena kami tahu kami punya Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang dapat mengubah seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Mari teman-teman yang siap untuk beribadah, sama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman muda, shalom. Shalom. Aku percaya pasti bisa lebih kencang lagi ya. Shalom teman muda, shalom. Yes. Semangatnya udah dapat nih teman-teman. Teman-teman, hari ini kita mau mendeklarasikan bahwa Tuhan kita itu dahsyat, amin. Cara kita berdampak bagi sekeliling kita itu gampang teman-teman. Ini bukan berbicara bukan tentang posisi kita, bukan tentang apa yang kita miliki, tapi tentang pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tentang sukacita yang kita miliki, tentang pengharapan yang kita miliki. Biar kita menjadi saksi untuk kebesaran Tuhan, amin. Bilang kiri kananmu, kamu adalah agen-agen perubahan. Tapi sebelum itu coba lihat dulu. Coba lihat kiri kanannya, ada senyum atau enggak? Coba, pasti. Ayo sukacita bersama Tuhan yuk gitu. Siap memuji Tuhan teman-teman semuanya? Yang siap boleh sorakan haleluya. 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 Berikan suara-suara buat Raja di atas segala raja. Yes. Hey. Mari kita nyanyikan kedahsyatan Tuhan. Amin. Yes. Yes. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Contoh apa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Come on, gerakan badanmu everyone. Allahku dahsyat. Mari katakan kemuliaannya. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Mari deklarasikan. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi amin menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Mari betul putar atas kepala. Come on everyone. Yeah, yeah. Kami nyanyikan kebesaran-Mu ya Allah.
Semua yang angkat tanganmu, come on. Yeah, yeah. Semuanya siap? Say Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, say amin. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Berikan tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Ya, siap katakan yes. Come on. We worship you, my Lord. Yeah. Teman-teman muda siap? Mari nyatakan ini. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, come on you say, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Yeah! Mari sekali lagi nyatakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu, dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sampai tepuk tangan buat Raja di atas segala raja. Come on. Sebab hebat, Kau dahsyat ya Tuhan. Semuanya siap? 1, 2, 3. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian
dan bertata, kami naikkan pada amin. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan kita hebat, amin teman-teman. Bilang kiri kanannya, Tuhan kita sangat-sangat hebat guys. Haleluya, haleluya teman-teman. Silakan udah kembali semuanya. Hari ini kami mau datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Sebab kami tahu Bapa, dalam-Mu saja kami akan tenang. Dan dekat-Mu saja kami dipuaskan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami rindukan dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Kami bawa sembahku,
angkat kedua tangan kami. Kami mau nyatakan kerinduan kami ya Tuhan. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Dengan penuh kerinduan memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Kami mau selalu mengejar hadir-Mu di dalam hidup. Sungguh ku rindu akan hadirat-Mu, sungguh ku rindu akan hadirat-Mu, percaya bukan dipuaskan dalam hadirat-Mu. Oh,
membaharui setiap pikiran kami Bapa. Kau membaharui setiap hati kami. Sebab kami tahu pertolongan kami datangnya dari Tuhan, dari Allah yang Maha Tinggi. Kami boleh mengalami kesusahan, kami boleh mengalami kesedihan. Tapi itu tidak bisa memisahkan kami dari kasih Tuhan. Tapi itu tidak bisa membatalkan cintanya Tuhan bagi setiap kami. Itu tidak bisa membatalkan anugerahnya Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ya Roh Kudus, Kau hadir. Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang. Mari bersama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau hadir. Lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Roh Kudus, lawatlah hadirat-Mu, penuhiku waktuku datang untuk menyembah-Mu. Ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Oh, ku sembah Kau, Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu, Yesus.
menjadi bejana-bejana-Mu, menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan melalui hidup kami semua yang ada di tempat ini. Kami siapkan hati kami untuk dituntun firman Tuhan, untuk diarahkan Tuhan, supaya hidup kami masuk dalam kegenapan seluruh rencana-Mu yang indah dan mulia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap diajari oleh Engkau Tuhan. Kami mau hati kami Tuhan lembut Tuhan, hati yang subur, supaya semua benih firman Tuhan itu tidak sia-sia Tuhan, tapi menghasilkan buah-buah yang matang yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita yang siap diberkati firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk semuanya, shalom. Terima kasih ya kalau saya masih diberi kesempatan, kalau saya ada di tempat ini sebenarnya saya lebih cocok seperti ibu kalian ya, mama, mami kalian untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan dan mengarahkan ya dengan melalui apa yang akan saya sampaikan untuk mengerti panggilan hidup kita di dalam hidup ini. Nah, saya itu sudah mengikut Tuhan, itu sudah melayani Tuhan, ini tahun 2024. Dari tahun 88 jadi sudah 36 tahun ya. Jadi sejak saya masih muda seperti kalian, saya juga sudah mulai ikut persekutuan, saya mulai ikut ya di gereja lokal, saya mulai ikut melayani Tuhan, dan hari ini bisa melayani Tuhan. Saya mau simpulkan begini, Tuhan itu mendesain hidup kita beda. Tapi kenapa banyak anak muda hidupnya gak berbeda? Jadi kita pikir kalau kita muda kita gak bisa berbeda, no. Bahkan Tuhan sejak awal penciptaan kita, dia sudah desain kita untuk berbeda. Kenapa kita harus berbeda? Karena teman-teman lihat semuanya ya, dunia ini kan gelap. Kalau kita juga gelap, kita gak berbeda, bagaimana orang bisa melihat terang kemuliaan Tuhan? Amin. Jadi pasti anak muda yang ada di tempat ini engkau datang, mungkin kita pikir hanya keinginan kita sendiri. Tidak. Kita ada sampai di tempat ini pun, itu Tuhan yang punya rencana atas hidup kita. Kalau misalnya kalian udah diajak terus kalian gak mau nih, contoh ya. Maka Tuhan akan pakai kesempatan lain, di tempat lain untuk membawa kita mengenal Tuhan. Saya dulu lulusan Semansa ini, tadi saya lewat Semansa ya, kaget saya. Wih udah keren banget ya, saya lama gak lewat dari Semansa, SMA Negeri 1, keren sekali. Saya berpikir begini, dulu itu saya sudah diajak teman saya untuk ikut dulu persekutuan. Belum ada gereja karismatik ya, gereja seperti ini belum ada. Saya sudah diajak, saya nolak. Bagi saya sia-sia ya. Mungkin bagi teman-teman kalian yang kalian ajakin yang gak mau, nah itu persis saya lah itu. Sia-sialah datang, ngapain? Ini malam minggu kan? Malam minggu kan enaknya kongko-kongko lah sama teman-teman, nongki-nongki kan? Ya apalagi teman-teman mayoritas mungkin melakukan hal seperti itu. Bagi saya semua sia-sia. Saya nggak mau, masih dikejar Tuhan. Saya masuk, saya kuliah di ITB, dikejar juga di sana. Masih nggak mau juga. Tapi yang saya lihat, karena Tuhan begitu rindu membuat hidup kita berbeda, dikejar terus. Bahkan tahu nggak teman-teman semuanya? Kita punya panca indera, indera terakhir yang nggak bisa dipakai lagi ketika semua mata sudah mulai menutup ya, semua sudah kita nggak bisa ngerasakan apapun lagi dari 4 indera lain. Panca indera berarti 5 ya, ada 1 indera terakhir yang terakhir kali tertutup, yaitu telinga. Ya karena udah berapa kali kunjungan ke orang yang mau dipanggil Tuhan, telinga. Bahkan orang koma pun teman-teman bisikin udah nggak sadar nih, Yesus Kristus itu baik. Pastikan kamu mengikut Tuhan Yesus, dialah juru selamat. Bisa air matanya netes. Karena apa? Begitu rindunya Tuhan panggil kita. Kenapa Tuhan rindu panggil kita? Karena dia rindu buat kita berbeda, setuju katakan amin. Nah anak muda kan senang beda kan? Ya senang kan beda kan? Nah tapi definisi bedanya itu jangan sampai nggak sama dengan Tuhan. Enak kalau jadi orang beda nih, ditandain kan? Lihat nih payungnya hitam semua. Kalau ada yang kuning, ada nggak yang nengok ke payung yang hitam? Enggak. Saya ngerti ilmu perbedaan ini, jadi kalau saya pergi jalan-jalan ikut tour, ya, saya pastikan baju saya beda sendiri dengan yang lain. Kan fotonya rame-rame kan, nggak tahu ini kepala siapa rame-rame. Karena baju saya beda, jadi saya stand out in the crowd. Ya. Nah teman-teman lihat gambar ini ya, stand out in the crowd itu kalau kita definisikan seperti baju kita beda, kaos kaki kita satu warna oranye, boleh geser slide-nya. Kemudian yang satu warna merah, sepatu sebelah warna merah, sebelah warna putih, kan beda sendiri kan.
Kan banyak begitu kan. Bikin Instagramnya beda dengan yang lain. Saking kepingin bedanya anak saya itu kalau mau posting di Instagram. Anak muda kan beda. Mamanya sampai bingung kan. Kenapa kamu punya sosial media Instagram terus postingan kamu cuma 1? Kalau mama-mama kalau bisa sebanyak mungkin. Satu tempat fotonya 100. Gayanya sama semua. Anak muda kan gak mau kan diajak foto sama mamanya. Ada sini yang masih mau? Gak mau kan. Foto lah sini nak, gak mau katanya kan. Kenapa? Dia mau beda kan. Mamanya foto 100 adegan sama semua. Paling kakinya satu gini, sarange. Terus dilihatnya anak muda sekarang mulai gini kan. Ikut juga dia gini, gak tahu dia artinya apa. Kenapa dia ada pipinya kayak gini. Jadi artinya apa? Bukan gini yang Tuhan bilang beda. Kenapa? Kalau teman-teman ini beda, kalau engkau kerja, engkau beda dari yang lain. Waktu mau dipromosikan, engkau dilihat. Kalau enggak, engkau enggak dilihat. Sama semua sama yang lain kan. Kami enggak mesti jabatan penting di gereja kami, itu berkali-kali ganti office boy. Karena semuanya sama. Malas ya, kerja itu hitung-hitungan. Jadi kadang pikir apa semua harus bekerja seperti itu. Tiba-tiba digantikan oleh satu sosok, rajinnya minta ampun. Kadang-kadang teman-teman di gereja itu juga agak keterlaluan sih. Kak tolong belikan dulu mie goreng di bawah ya gitu kan. Satu orang nyuruh kan, dia pergi ke bawah nih. Baru dia naik ke atas bawa mie goreng. Tiba-tiba, ada soto ayam sebelahnya. Tolong beli lagi ya. Turun lagi dia ke bawah. Balik lagi. Ada bubur ayam. Gak sekalian gitu loh. Gak pernah cemberut. Gak pernah minta naik gaji. Rajinnya minta ampun. Gak disuruh begitu dia tahu, leader cara berpikirnya begini. Dia pelajari kan. Terus dia buat sebelum disuruh. Beda. Dia gak pernah minta naik gaji. Gajinya dinaikin. Karena kita takut kehilangan dia. Jadi artinya tampil beda itu penting. Nah, tampil beda itu bisa 2. Yang tadi ya, secara fisik. Teman-teman lihat nih contoh di Alkitab ada. Saul itu beda dia. Ya, stand out in the crowd, kita lihat dalam 1 Samuel 13-14. Tapi orang yang berbeda seperti ini Tuhan gak mau. Secara fisik aja. Tuhan bilang tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Ini kata Tuhan ya melalui Nabi Samuel. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Ini Saul kalau berdiri di antara semua orang Israel beda dia. Dia paling tinggi. Dan kalau teman-teman cermati baca Alkitab, dia anak orang kaya ini. Waktu dia nyari dombanya yang hilang ya. Ada ajudannya, ya kan. Hebat ini. Dia mau ngumpet aja dia masih kelihatan. Waktu dia takut nih kan. Karena udah diurapi dia takut ya. Dia kalau istilah orang Medan udah berondok lah dia. Udah berondok dia di balik orang-orang. Masih kelihatan dia tuh. Ditunjukkan tinggi sekali berdiri, hebat, ganteng, luar biasa. Orang kaya, berkarisma. Tapi bukan ini yang Tuhan cari. Jadi kalau kita yang agak-agak semekot gitu ya, hidungnya gak mancung, gak menarik, gak apa-apa. Bukan itu yang Tuhan cari. Dan Tuhan lihat siapa ini? Bedanya stand out. Kalau orang beda kan stand out. Stand out itu menyolok ya di tengah kerumunan. Kita lihat Daud yang dipilih Tuhan menggantikan Saul. Lanjutan ayat ini berkata, 1 Samuel 13 ayat 14b, Tuhan telah memilih seorang, yaitu Daud, yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Tuhan itu tidak pernah diperdaya oleh fisik. Tuhan tidak pernah ditipu oleh penampilan fisik karena Tuhan lihat hati. Teman-teman lihat ini, saudaranya itu ada 7. Jadi dia I am number 8 ya. Kalau orang itu, saya punya anak 3, beda loh teman-teman. Walaupun kita orang tua tuh kepengen adil ya. Anak saya pertama tuh saya bawa ke sekolah musik. Dari umur 4 tahun ya. Sampai kelas 6 SD sampai master class. Anakku itu yang nomor 1 itu perfect pitch. Gak perlu ngeliat keyboard, dia main keyboard bagus kan sampai 6 SD udah bisa tulis lagu, komposisi, klasik loh. Dia tahu nih, kayak gini kalau saya kayak saya ini gak tahu saya ini brother kita ini main nada apa, mesti bilang kan, G, A, mesti gitu kan. Kalau dia nggak perlu, main aja contreng, udah tahu dia nada dasar di mana. Kenapa? Sejak kecil saya bawa perfect pitch. Sampai daun pintu berderit pun dia tahu itu C minor apa D minor. Es krim waltz lewat. Saya mau latihan vokal, solmisasi. Nah, mi, sol, do, la, do, sol. Nah kan gitu kan latihan solmisasi. Terus dia ngomong gini, kok mama nyanyi di C mayor, yang lewat itu D mayor. Ih. Adeknya mulai agak kurang.
Yang paling bungsu gak sampai selesai. Bayangkan itu 3, gimana kalau 8? Kokonya, abangnya tinggi. Masuk angkatan bersenjatanya Saul kan. Sampai gak masuk hitungan. Karena apa? Dia wajahnya kemerah-merahan. Banyak saya bayang lah dia banyak dipanas-panas, rambutnya pun udah kayak saya lah agak merah-merah sedikit gitu kan. Terus dombanya cuma 2-3 ekor. Gak masuk hitungan. Tapi hatinya dong. Hatinya takut akan Tuhan. Saul yang hebat digantikan oleh Daud yang bagi orang tuanya pun gak masuk hitungan. Tapi dia gak kena mental health, gak kayak kalian. Gak masuk hitungan, gak apa-apa, rapopo. Yang penting masuk hitungannya Tuhan. Amin. Nah, kemudian ada contoh lain di Alkitab ya. Kalau orang yang sudah sini kan ada usia marketplace juga ya. Yaitu Daniel. Daniel juga stand out in the crowd. Berapa jabatan yang dia emban itu dia ada di pemerintahan, selalu ada dia. Pemerintahan yang berbeda dia selalu ada. Nah teman-teman lihat waktu Daniel pasal 6 di Gua Singa ya dikatakan begini. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Beda dia dari orang-orang pintar lainnya, orang-orang pejabat yang hebat lainnya. Dia beda karena apa rahasianya? Yang di dalam. Roh yang luar biasa. Excellent spirit. Kalau kalian punya excellent spirit, apapun keberadaanmu, gak perlu kau punya jabatan tinggi, gak perlu kau punya sesuatu yang hebat. Mungkin talentamu cuma satu seperti saya. Kalau kita punya excellent spirit, Tuhan bisa pakai kita bagi hormat kemuliaan namanya. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Jadi kita lihat sini ternyata ya kalau mau beda itu bukan urusan tampilan di luar fisik. Itu sementara. Amin. Wajah yang cantik glowing sampai umur berapa? Kau bilang ada solusinya ke Korea kan? Oplas di Korea. Berapa tahun kemudian kerut lagi. Madonna bukan kekurangan uang. Saya baru nonton film Tom Cruise. Waktu dulu Top Gun yang terakhir. Kan dia kaya sekali kan. Tapi tua juga dia kan. Jadi segala sesuatu di dunia ini semua depresiasi. Yang gak bisa terdepresiasi itu adalah kalau kita manunggal dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Dan kita didesain untuk berbeda rahasianya. Maka dari kita ambil dari Maleakhi 3:18 menegaskan kembali itu sesuatu yang di dalam. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Katakan bersama perbedaan. Apa yang beda? Pertama, antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Jadi ada 2 hal perbedaan. Poin pertama, kalau kita mau beda karena Kristus yaitu menjadi orang benar. Geser slide-nya. Jadi orang benar. Karena ada perbedaan antara orang benar dan tidak benar, orang fasik. Pasti beda, karena yang satu gelap, yang satu udah terang kemuliaan Tuhan. Kemudian perbedaan yang kedua lebih deep lagi. Lebih dalam lagi seperti tadi contoh-contohnya Daud dan Daniel. Yaitu berbeda karena worship. Karena beribadah. Jadi kalau kalian hari ini ada di tempat ini kalian ibadah mengikut Tuhan. Itu ada dalam rencana Tuhan untuk membuat dirimu berbeda. Dan pastikan kau rajin. Karena apa? Karena untuk membuat berbeda itu gak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Perlu proses, perlu dipoles ya. Kalian ini seperti diamond-diamond yang ada di dalam tanah ini yang ditemukan. Dipoles sampai kalian bersinar dengan luar biasa. Pastikan setia. Karena apa? Karena ibadah ini. Waduh kalau saya lihat kalian beribadah di tempat ini iri saya. Kalau saya punya tempat seperti ini di Jakarta. Aduh musiknya luar biasa. Tempatnya indah. Kok kursi kosongnya banyak kali. Di Jakarta ini impian nih punya kayak gini. Dan ibadah seperti ini. Youth Sabtu ini teman-teman kalian lihat harus beda. Ini asupan gizinya beda. Ini spesial. Saya nyampaikan firman kepada kalian di tempat ini harus spesial. Gak sama kalau saya sampaikan di ibadah minggu itu harus general. Yang datang kan ada orang tua, orang muda, kadang bawa anaknya lagi kan. Itu semua harus umum. Tapi kalau di sini spesial. Makanya hari ini untuk ngangkat kalian orang-orang muda bahwa engkau harus mengerti hidupmu beda. Dan kalau kalian mengerti ada hati Tuhan di gereja ini sampai ada ibadah ini. Ajak kawan-kawanmu, jangan kamu beda sendiri. Ajak lebih banyak lagi orang-orang untuk bersinar di tengah-tengah kegelapan. Amin. Jadi perbedaan pertama itu terjadi adalah kalau kita
dibenarkan. Dibenarkan tuh bicara apa? Lahir baru. Dibenarkan tidak bisa karena perbuatan. Hati-hati, banyak ajaran sesat sekarang ya. Mengatakan kalau orang baik pasti masuk surga. Enggak bisa karena dia tidak bisa jadi orang baik. Selalu ada potensi kita berbuat dosa, mungkin hal yang kecil ya. Yang melukai hati orang lain selalu ada. Dan firman Tuhan berkata 2 Korintus 5:21, bagaimana supaya kita dibenarkan? Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Syarat pertama untuk membuat kita berbeda adalah kita harus menjadi ciptaan baru. Amin. Kita harus benar-benar percaya jalan keselamatan itu dia katakan dia adalah jalan kebenaran dan hidup dan tidak ada yang lain. Kita percaya bahwa kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya itu membuat hidup kita menjadi berarti. Itu tahap pertama. Kita pasti udah berbeda dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi nggak bisa cuman ketika kita katakan aku sudah jadi lahir baru terus kemudian hidup kita berbeda. Tidak berbeda dengan hidup orang lain. Ketika engkau katakan aku sudah lahir baru, hidupmu harus beda. Kenapa? Karena iman percaya kita kepada Tuhan harus selaras dengan perbuatan kita. Makanya ibadah di sini ada. Supaya kita dituntun, oh gitu toh lahir baru. Oh begitu toh kita diajarin firman Tuhan. Makanya ada FA. Kita dituntun dalam firman yang menuntun langkah-langkah hidup kita. Apa yang membuat hidup kita beda? Sesudah kita lahir baru, bacalah firman Tuhan. Itu yang membuat hidup kita berbeda. Karena apa? Kita jadi ngerti apa yang bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita lakukan. Teman-teman lihat dalam 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Dalam membangun dan dalam mengajar. Disuruh bertekun. Kemudian dalam Mazmur 119 dikatakan perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku. Sebab selama-lamanya itu ada padaku. Firman Tuhan gak bisa diambil, gak bisa depresiasi, gak bisa berubah. Jenis handphonemu masih bisa berubah kan? Hari ini kita bangga misalnya kalian punya iPhone, katakanlah iPhone 15. Tahun depan sudah keluar yang baru. Begitu keluar yang baru, punyamu yang kau banggakan itu menjadi tidak berarti lagi kan. Karena ada yang lebih baru, gak ada yang abadi. Rasanya kita paling cantik kalau nanti ibadah kita pakai baju merah itu. Sampai kita mimpi-mimpikan, Tuhan apakah kehendakmu aku harus punya baju itu? Terus Tuhan bilang udah ada baju merahmu di rumah, kan mau Natal nih kan. Udah ada udah banyak baju merah kita kan. Kemudian kita enggak lah aku mau ikuti tuntunan Tuhan. Aku tidak usah beli baju baru lagi. Terus kemudian kita datanglah lagi kan ke mall itu kan. Lewat lagi kita lihat kayaknya kehendak Tuhan kok aku selalu melihat itu. Padahal kita sengaja lewat situ kan. Kok kayaknya aku selalu lihat itu. Jangan-jangan mataku diarahkan untuk menuju situ. Akhirnya kita beli. Kita sebelum beli kita coba lah tuh di fitting room. Ih cantik kali lah aku pakai ini. Kayaknya nanti kalau aku jadi singer pakai lagu ini. Urapan pun luar biasa. Udah yakinnya kita bawa pulang. Begitu baju itu kalian bawa pulang langsung terdepresiasi. Itulah nilai barang di dunia ini. Begitu kau pakai di rumah, kok gak cantik kayak waktu di fitting room. Kalian salah-salahkanlah fitting room itu. Memang kacanya itu menipu. Kaca di rumah ini adalah kaca yang jujur. Bukan. Begitu kau bawa pulang terdepresiasi langsung. Karena udah bukan barang baru lagi. Jadi artinya apa teman-teman? Yang gak bisa berkurang nilai itu firman. Nggak bisa, satu titik pun nggak bisa berlalu dari firman Tuhan itu dari mau kalian hilangkan nggak bisa berlalu. Saya punya kisah orang yang dekat dengan kami, masih muda, masih kuliah, dia kuliah di ITB. Tiba-tiba dia kena meningitis, ya, tuberkulosis yang kena ke otak. Ya, kemudian dia tidak sadar berapa lama. Ketika dia bangun, dia amnesia, kayak drakor gitu loh, amnesia. Tapi kayak Nemo gitu ya, amnesianya gak semua, orang tuanya dia masih ingat, temannya dia semua lupa. Dosennya pada mau skripsi, dosennya dia lupa namanya. Semua dia lupa. Tapi yang gak lucunya, yang gak dia lupa tuh firman Tuhan. Textbooknya semua dia lupa. Sampai temannya marah, kok sombong sekali kamu yang gak kenal. Lupa dia, namanya siapa? Lupa, kayak Nemo. Tahu kan ikan Nemo itu kan? Tapi lucunya firman Tuhan dia gak lupa. Itu waktu saya dengar kesaksian Tuhan. Itulah yang dia pakai untuk ngedrive dia. Untuk datang sama Tuhan untuk dia disembuhkan. Oh firman Tuhan gak bisa lupa. Dan Tuhan makin menguatkan lagi supaya kita benar-benar dibangun. Karena Roma pasal 3 berkata yang membuat engkau unggul itu adalah firman Tuhan. Kalau dipercayakan kepadamu seperti apapun keadaanmu, engkau unggul dari yang lain. Trust me, engkau unggul. Makanya ada lagu rohani kan. Sudah firman Tuhannya
dibuat nggak bisa hilang, pakai lagu lagi. Lagu dunia aja kalau sudah dibikin lagu dunia Anda sukai, Anda nggak bisa lupa kan? Masa saya kuliah itu ada film yang terkenal sekali, namanya Titanic. Saya nonton film itu, saya kan pencipta lagu yang melo. Waktu itu belum ciptain lagu saya. Saya nonton lagu itu, saya nangisnya 2 minggu. Teringat-ingat ketika wanita itu tenggelam. Dan setiap kali masuk mall kan saking terkenal lagu OST-nya tuh diputar. Near, far, wherever you are. Langsung saya bayangkan. Gak bisa hilang. Memorinya tuh ingat. Kenapa jadi lagu? Bayangkan kalau engkau tahu lagu firman Tuhan gak bisa diambil dari hidupmu. Sudah lagu gak bisa hilang dari memorimu, tambah lagi firman Tuhan yang jadi isi lagu itu. Kalian semua pasti hafal 1 Tawarin 4 ayat 10 kan? Gak percaya nih Cireni. Lagu itu bilang apa? Lagu Yabes. Kiranya, nyanyi aja lagu itu 1 Tawarin 4 ayat 10, hafal kalian. Ada lagi yang kalian hafal kok zaman sekolah minggu. Tuhan adalah gembalaku, hafal. Makanya waktu COVID saya bikin Mazmur 91. 16 ayat jadi lagu, bayangkan. Tapi artinya apa? Firman Tuhan itu yang gak bisa diambil dari hidupnya. Makanya untuk membuat berbeda, bacalah firman, ikutlah FA, masuklah pemuritan, amin. Firman Tuhan hidup kita jangan biarkan ditentukan oleh perkataan orang lain. Jangan biarkan. Ini banyak anak muda mental health. Kenapa? Kau overthinking. Apa yang orang lain katakan kau pikirin. Memang ya juga ya, aku gak terlalu berarti ya, keluargaku biasa-biasa aja. Ketika engkau overthinking, kau gak berpikir berdasarkan firman Tuhan, kau sudah dilabel oleh dunia ini. Jangan mau, biarkan Tuhanlah yang melabel kita. Amin. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ini masih muda semua. Jangan biarkan mau kaya apapun kita. Jangan biarkan ada seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan. Jadi orang muda bisa jadi teladan? Bisa. Bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu. Burung bisa bebas terbang di udara. Tapi jangan biarkan dia bersarang di kepalamu. Orang bisa bebas ngomong apa saja tentang dirimu. Jangan biarkan itu bersarang di pikiran kita. Itulah sumber mental health. Saya kena, kalau misalnya saya dengar itu semua perkataan orang sejak saya melayani sebagai penulis lagu, udah kena mental saya. Udah kena mental. Saya nulis lagu satu terkenal, ya jadi berkat dalam tanda, bukan terkenal, tanda petik itu. Itu lagu berikutnya nggak ada, saya tunggu lama. Sampai ada lagu Bapak yang Kekal. Kalian tahu lagu Bapak yang Kekal kan? Gimana itu memberkati? Saya bikin rekaman itu, saya ditolak juga untuk membuat rekaman. Itu sesudah ada 80 album kali orang nyanyian lagu itu, baru saya nyanyi, bayangkanlah itu. Telat kan? Sampai saya bikin album perdana itu banyak yang ngomong, sudah telat kamu. Orang lain udah sampai mau garis finish, kamu baru lari, katanya gitu kan. Kalau aku dengerin tuh semua orang ngomong, udah kena mental aku, udah mental health sama kayak kalian. Tapi aku bilang, Tuhan, aku tidak mau hidupku ditentukan oleh perkataan orang. Hidupku ditentukan oleh perkataan Kristus. Kayak bulldozer saya, ada yang mau ngundang kan. Gak peduli saya, waktu saya udah punya jadi artis rohani. Kan sampul albumku kan kinclong kali teman-teman. Pada umurku 40 kan waktu itu. Di filter, super duper. Sampai, cantik kali ini artis rohani baru, ayo kita undang. Begitu sampai, kenapa dalam tempo sesingkat-singkat dia jadi tua? Ada seorang bapak bilang, kalau saya dengar perkataan bapak itu, kena mental saya. Dia bilang gini, nggak mau saya beli albummu ini. Kenapa Pak? Ini bukan kamu. Pak ini saya, lihatlah Pak ini saya Pak. Masa saya mengada-ngada? Nggak mau. Ini kulihat di cover album ini. Kok nggak ada telalatnya? Kenapa telalatmu gede kali? Jadi rupanya si desain grafis ini mau menghapus kerutku teman-teman. Supaya laku jualannya. Ternyata saking seriusnya dia, telalatku terhapus. Jadi kalian bayangkanlah itu filternya kayak apa itu kan. Jadi sudah kayak kulit bayi, lalat pun kalau hinggap situ tergelincir. Kalau ku dengarkan kata orang, wih kesaksian, mau nyanyi lagu Bapak yang Kekal. Mau nyanyi lagu apa Bu? Udah lain kan manggilnya Bu. Aku datang pelayanan pakai masker, mereka panggil aku Ibu. Begitu aku buka masker, dia panggil aku Tante.
Tante. Lama-lama foto-foto dia bawa anaknya panggil aku opung. Udah gak ada harapan. Mau nyanyi lagu Bapa yang Kekal. Lagu apa itu? Gak tahu kami kata pemain musiknya kan. Terus dia nyanyi. Kau beri yang ku pinta. Oh kalau itu kami tahu. Itu judulnya bukan Bapa yang Kekal. Kau beri yang ku pinta. Ih, dia yang nulis apa aku yang nulis? Tertolak aku teman-teman. Lain kali tempat lain mau nyanyi. Oh kali kalau Bapa yang Kekal gak tahu juga dari awal. Kasih yang sempurna. Oh itu bukan judulnya Bapa yang Kekal. Kasih yang sempurna. Makanya ketika tujukan mata pada berkat. Tujukan mata kau definisikan sendiri kasih yang sempurna itu kalau engkau dapat jawaban. Tertolak kena mental semuanya. Yang ini hidupku ditentukan oleh perkataan Tuhan. Yang penting gak apa-apa kau tolak aku. Masih banyak orang yang gak tahu kalau aku sudah tua. Mereka akan undang aku lagi. Kalau diundang aku datang. Makanya kerja keras. Siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil. Berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Extra miles. Jangan hitung-hitungan untuk datang ibadah. Kena mental nanti kalian semua. Kalau saya orang ngomong apa. Bukan berarti enggak. Itu berat loh. Datang sama Tuhan. Hidupku ditentukan oleh perkataan Tuhan. Suamiku bilang sudahlah sayang. Gak usah lagi datang kalau diundang. Gak tahan hatiku melihat kau ditolak-tolak orang itu. Kan aku pun gak suka dengan lagumu sayang. Untung ada sayangnya di belakang. Kalau gak udah pecah lah perang dunia keempat. Mamaku masih hidup waktu itu. Diteleponnya aku. Kau ditolak-tolak ya sayang. Gak usah lagi kau datang. Aku pun gak suka sama lagumu. Lebih suka aku sama lagu Jacqueline Selosi. Katanya gitu teman-teman. Itu semua teman-teman saya ya. Tapi artinya aku gak dapat dukungan dari siapapun. Gak masalah. Yang penting jangan cari perkenanan manusia. Perkenanan manusia itu bisa berubah. Tren bisa berubah. Amin. Tren surgawi gak bisa berubah. Kalau ada waktu dan kesempatan kata Tuhan. Aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Engkau gak cerdas, aku gak cerdas. Dan kasih karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Aku gak cerdik cendekia seperti orang lain. Tapi yang kalau ada waktu dan kesempatan diambil. Tadi saya bilang, masih ada orang yang belum tahu aku sudah tua kan? Ada kesempatan orang yang belum tahu, aku datang. Nunggunya lama sekali. Tapi akhirnya, tanpa operasi plastik, aku bisa ada di depan kalian di usiaku. Bulan Juli ini 58 tahun. Dulu kalau ditanya umurnya malu. Jangan tanya umur lah, perempuan gak suka ditanya umurnya. Masih umur 40 aja aku udah malu. Sekarang ku pamerkan. Kalian. Umurku 58 tahun. Aku bisa makin tua tapi Tuhanku tetap punya rencana yang indah bagiku. Boleh laguku tidak sepopuler asalkan hatiku benar di hadapan Tuhan. Makanya untuk tampil beda bukan yang kau dibenarkan saja. Engkau harus menyembah. Katakan bersama menyembah. Teman-teman lihat Daniel, ya, kenapa dia beda? Kenapa dibilang excellent spirit? Dikatakan di sini waktu dia harus masuk tantangan, nggak nyembah. Ya, Nebukadnezar kamu masuk ke gua singa. 3 kali sehari dia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti sama-sama katakan biasa dilakukannya. Jadi dia memuji, menyembah, berdoa bukan kalau ada tekanan datang. Ya kan? Biasa, kata biasa. Anda punya habit kalau Anda membangun 21 hari melakukan terus-menerus hal itu baru kita biasa. Jadi dia ini penyembah. Penyembah itu dibuat berbeda karena dalam kitab 2 Timotius 3 dikatakan begini. 2 Timotius 3 ayatnya yang kelima secara lahiriah ini banyak di akhir zaman. Mereka ada di gereja, mereka menjalankan ibadahnya, worshipnya. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Dunamis, jauhilah mereka itu. Engkau beribadah hari ini, engkau memuji menyembah, engkau mencari Tuhan, engkau saat teduh di rumah, engkau ikut FA, engkau rajin datang ibadah di tempat ini ataupun di hari Minggu. Teman-teman, engkau sedang lagi dibuat Tuhan membangun yang namanya worship itu mempunyai daya ledak. Karena kata worship di sini ada dunamis. Kalau kalian ingat dunamis, ingat apa? Dinamit. Ya, kata dinamit itu dari kata dunamis. Dinamit itu bisa meledakkan sesuatu. Seorang penyembah, mungkin seorang yang kecil, tidak berarti. Tapi di hadapan Tuhan penyembahannya bisa membuat terobosan. Bisa membuat spiritual awakening. Amin. Itu yang terjadi.
Saya pikir dulu, aduh Tuhan, kenapa talentaku nggak seperti yang lain? Gimana bisa berbeda? Kata Tuhan, nggak masalah. Mau engkau talenta satu pun, kalau engkau setia menyembah aku, engkau bisa aku pakai untuk melakukan ledakan yang luar biasa. Dan itu terjadi, teman-teman. Itu terjadi. Kecil pun engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Hidupmu diubahkan oleh firman Tuhan. Engkau sungguh-sungguh mau dibangun dalam Tuhan. Engkau bisa membuat ledakan. Saya bingung mau pilih kesaksian yang mana. Tapi saya akhiri dengan kesaksian anak saya waktu dia masih SMP. Hidup yang dipengaruhi firman itu berbeda. Anakku yang nomor 2, ya, anakku 3. Yang 1 sama 3 ini rajin juara kelas. Yang 2 ini gak pernah juara kelas. Waktu dia SMP, dia agak malas rajin belajar, gak mau belajar. Kurang rajin lah, udah tidak pernah juara, tidak rajin. Kemudian saya bilang begini, udah berkali-kali diajarin susah untuk mengerti. Akhirnya saya pikir, permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Saya bilang gini, nak coba kamu belajar dan kamu baca firman Tuhan. Kalian coba ya, yang agak IQ-nya agak lemot-lemot di sini. Kalau mau buat perubahan, ayo rajin, ayo buktikan. Benar gak Tuhan? Karena Tuhan bilang gitu, permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Saya suruh dia baca. Saya didik anak saya dari kecil untuk datang ke gereja untuk memuji menyembah. Suatu ketika dia bilang gini, Ma aku mau beli album K-pop, boleh gak? Wih anak pendeta minta album K-pop, mintanya harusnya kan Alkitab kan? Gak mau saya beliin. Terus dia bilang gini, Ma kalau aku dibeliin album itu aku belajar rajin tiap hari. Tiap hari Ma sambil aku baca firman Tuhan. Wah saya pikir ya sudahlah bersyarat kan. Saya belilah album ini. Rajin dia belajar, rajin dia baca firman Tuhan. Terjadi terobosan. Anak ini gak pernah juara loh. Gak pernah juara. Nah waktu inaugurasi kan ada wisudaan. Saya datang. Kalau anak saya nomor 1 sama nomor 3 saya duduk agak-agak tengah ke depan. Karena nanti dipanggil orang tuanya. Biar gak tahu jauh maju ke depan. Kalau ini udah duduk di belakang aku. So tidak ada kemungkinan dan pengharapan. Duduk di belakang. Kemudian kan sudah yang juara-juara itu ya udah disebut. Kan gak mungkin lah gak pernah juara dia. Kemudian angka sempurna dong. Ya, kemudian gurunya maju ke depan. Guru bahasa Indonesia. Dia kayak berdeklamasi gurunya ini. Tuhan, kalau ada yang mendapatkan angka sempurna bahasa Indonesia, aku akan memberikan hadiah kepadanya. Saya pikir lebay sekali ini guru. Saya pikir bahasa Indonesia itu kan gampang, saya pikir gitu kan. Masa sampai begitu? Tuhan, buatlah ada yang dapat angka sempurna bahasa Indonesia. Langsung dipanggil, ternyata tahun ini ada angka sempurna bahasa Indonesia. Dan dia adalah guduk. Disebutlah satu nama. Nama anakku. Kok bisa dia angka sempurna bahasa Indonesia? Terus saya pikir mungkin karena gampang bahasa Indonesia kan. Dan ternyata cuma dia. Yang fisika, matematika, yang lain-lain bahasa Inggris banyak. Dia tukang foto itu motonya cuma cetrek kan maju ke depan anaknya. Cetrek. Giliran dia cuma sendiri. Lagunya kena sendiri. E. We are the champion, my friend. Jalan dia ke depan. And we'll keep on fighting till the end. Tukang fotonya, angle-nya dari kiri, dari kanan. Sempurna fotonya. Bangga juga lah ya. Pas pulang saya tanya. Nemnya naik. Terus dia ngomong gini, saya bilang kok bisa kamu dapat angka sempurna? Waktu aku baca Alkitab mah, Tuhan ngomong sama aku. Tuhan bilang aku akan dapat angka sempurna bahasa Indonesia. Waktu aku baca Alkitab mah, Tuhan ngomong sama aku. Jadi tiap hari ku perkatakan perkataan Tuhan. Aku akan dapat angka sempurna bahasa Indonesia. Aku akan dapat angka sempurna bahasa Indonesia. Aku akan dapat angka sempurna bahasa Indonesia. Benar. Dan ternyata ledakannya itu teman-teman, itu sekolah favorit. Yang masuk perguruan tinggi banyak. 15 tahun sekolah itu berdiri. Belum pernah ada yang dapat angka sempurna bahasa Indonesia. Yang membuat breakthrough anaknya Julita Manik yang gak pernah juara. Tapi nih serakah. Terus saya bilang, kok gak semuanya nak minta. Tapi kan naik juga sama nilaiku. Dan Tuhan buat, jadi saya saksi tentang anak saya ini. Terobosannya apa? Ada seorang ibu. Anaknya agak autis. Dia bilang, aduh ini anak laki-laki aku gak punya pengharapan. Dia dengar saya ngomong. Dia ngomong sama anaknya, nak baca Alkitab.
baca Alkitab. Sambil lakukan yang lain ya, gak cuma baca Alkitab aja. Bertahun-tahun saya gak ketemu. Saya ketemu waktu anaknya bisa wisuda, anaknya bisa berubah. Bahkan mamanya bilang bisa lebih daripada cicinya. Aku bersaksi kepada orang lain, firman Tuhan membuat engkau beda. Worshipmu membuat engkau beda. Hari ini teman-teman renungkan ini. Kau datang di hadapan Tuhan, siapa yang di sini mau hidupmu berbeda? Mungkin orang tuamu rasanya pun udah gak punya pengharapan atas hidupmu. Mungkin teman-temanmu pun menyepelekan. Saya disepelekan banyak orang. Tapi Tuhan tidak pernah menyepelekan engkau. Ketika Tuhan menciptakan engkau, Dia desain engkau berbeda. Bahkan Dia buat Anda duduk di kursi-kursi ini saat ini. Supaya apa? Supaya kenal bahwa Allahmu besar. Dan Allah yang besar itu akan membuat perbedaan dalam hidupmu. Berapa orang Anda yang ingin hidupmu berbeda? Solusinya ada di firman Tuhan. Amin. Solusinya ada dalam rencana Tuhan. Gak mesti semua jadi direktur utama. Gak mesti semua orang jadi manajer hebat. Gak mesti semua orang punya lagu yang hebat-hebat. Engkau seperti aku pun tertolak-tolak, lak. Nunggu lama pun Tuhanku gak pernah gagal membuat rencananya genap atas hidup kita untuk membuat kita berbeda. Untuk membuat orang yang berkata, aku ingin punya Allah seperti yang Dia sembah. Angkat tanganmu. Biar Tuhan yang lihat hati-hati yang mau diubahkan. Dan bersama-sama kita berkata, kita imani Dia Allah yang besar. Dia punya rencana besar dalam hidup kita. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku. Yesus kekuatanku, aku masih punya Tuhan. Hari ini Tuhan yang sama bicara kepadamu. Berapa orang di sini Anda yang kena mental health? Ngerti ya? Kena mental. Gak ada orang yang anggap engkau. Tuhan ingin menyelamatkanmu. Tuhan ingin mengangkatmu. Kalau itu engkau, lari sekarang ke depan. Datang ke depan di hadapan Tuhan. Tuhan mau mengubah hidupmu saudaraku. Tuhan gak pernah anggap engkau hina. Kejadianmu dahsyat dan ajaib. Kalau itu engkau, jangan ragu. Engkau yang mungkin nangis, engkau yang disepelekan, engkau yang merasa hidupmu gak berarti, engkau yang merasa sia-sia, engkau yang merasa tidak ada yang peduli terhadap hidupmu. Hari ini Tuhan yang sama berkata, aku Allah yang besar, aku punya rencana yang besar. Datang sama Tuhan, jangan biarkan tekanan itu menindih hidupmu, menindih rencana Tuhan dalam hidupmu. Jangan biarkan kau overthinking dengan segala sesuatu yang bukan rencana Tuhan. Datang sama Tuhan. Hamba-hamba Tuhan boleh doakan. Kau punya Tuhan yang besar, kau punya rencana Tuhan yang besar. Siapapun dirimu, gak ada yang kerdil. Mungkin engkau dianggap tolol, engkau dianggap bodoh, engkau dianggap tidak berarti, engkau dibanding-bandingkan dengan yang lain, engkau dianggap gak sama dengan saudara-saudaramu, engkau dianggap gak sama dengan rekan-rekan sekerjamu. Hari ini Tuhan berkata, engkau spesial, engkau spesial, engkau spesial. Kau diberikan firman Tuhan yang mengubahkan hidupmu saudaraku. Ayo datang sama Tuhan, minta kasih karunia-Nya disingkapkan atas hidupmu. Dia Tuhan yang besar, Dia punya rencana yang besar. Datang sama Tuhan, beri dirimu diubahkan. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang besar. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya, oh Tuhan yang besar, kami datang kepadamu Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus
Yesus kekuatan, Kaulah kekuatan kami ya Tuhan. Kami mau dibuat berbeda ya Tuhan. Kami datang padamu ya Tuhan. Yesus, aku masih punya Tuhan. Lihat anak-anakmu Tuhan, yang ditekan ya Tuhan, yang merasa hidupnya gak berarti, yang merasa kecil, yang merasa kecil ya Tuhan. Padahal Engkau Allah yang besar, oh Allah yang besar, Engkau Allah yang besar. Oh, kami declare, kami punya Allah yang besar. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Kami mau tetap percaya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkanku takut, Kau besertaku. Oh Tuhan yang besar, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Gak ada dirimu yang kecil teman-teman, gak ada dirimu yang kecil di mata Tuhan. Karena Dia sayang sama kamu semuanya, Dia sayang. Biarkan kasih-Nya membalut hatimu. Dia mau buat engkau berbeda, Dia mau buat engkau berbeda. Ya Allah yang besar, Allah yang besar, Allah yang besar, Allah yang besar, Allah yang besar. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Teman-teman nyanyikan. Punya pengharapan. Ada pengharapan teman-teman. Benar-benar Dia mau buat hidupmu berbeda. Tuhanku. Engkau gak diciptakan biasa-biasa teman-teman. Engkau gak diciptakan biasa-biasa. Kau diciptakan berbeda. Datang ibadah di sini bukan pilihan yang salah. Tuhan mau bangun hidupmu. Tuhan mau bangun hidupmu. Tuhan mau singkapkan kebesarannya dalam hidupmu. Tuhan yang besar tidak punya rencananya kecil. Mungkin kecil di mata orang lain, tapi ada daya ledakan dari penyembahanmu, kesetiaanmu mempercayai firman Tuhan lebih daripada yang lain. Oh Tuhan masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Oh, aku masih punya. Kami lebih percaya kepada perkataan-Mu. Aku tetap percaya, tetap sekalipun mustahil ya Tuhan di hidupku.
damai sejahtera, rancangan yang indah. Haleluya. Yesus, Yesus. Sekali lagi, aku tetap percaya. Aku tetap percaya, tetap percaya. Satu-satunya mujizat di hidupku. Tetap percaya, takkan ku takut. Aku tetap percaya, aku tetap percaya. Yesus Tuhan, mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Yang maju saja katakan, kau yang selama dalam tekanan, kau berkata, aku. Tuhan sudah bicara kepadamu, saudara-saudaraku. Kau punya pengharapan. Gak apa-apa orang lain gak lihat dirimu, gak apa-apa orang lain gak anggap dirimu. Yang penting kau dianggap oleh Tuhan. Ya Tuhan, kami gak mau lagi kena mental Tuhan. Kami gak mau lagi kena mental Tuhan. Katakan bersama, aku tetap percaya. Teman-teman saja katakan, aku tetap. Lihat pengakuan anak-anakmu Tuhan. Lihat air mata yang mengalir Tuhan. Kau hiburkan hati yang luka ya Tuhan. Aku memilih tetap percaya. Aku memilih tetap percaya. Ku takut, Kau besertaku, bersama-sama aku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau membuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau besertaku, aku tetap percaya, tetap percaya. Gantikan air mata dengan sukacitamu ya Tuhan di hidupku. Yang di tempat-tempat duduk juga kau nyatakan kepada Tuhan, takkan ku takut, Kau besertaku. Aku Masih punya Tuhan, punya Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan.
Teman-teman kita kembali bangkit berdiri. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Karena kami tidak sendiri. Karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Tuhan, Engkau tidak membiarkan kami. Engkau mau supaya hidup kami baik. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami mau berjalan seturut dengan kehendak firman-Mu. Buatlah hidup kami menjadi baik Tuhan. Pulihkanlah kami, sembuhkanlah kami. Terima kasih Tuhan, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kami hari ini Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Engkau sendiri. Dan Engkau sendiri akan membentuk kehidupan kami seturut dengan kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang layak untuk disembah. Tuhan, mulai hari ini hidup kami akan berubah. Kami akan melihat masa depan itu ada. Dan harapan itu ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk pengkhotbah yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami percaya tidak ada kebetulan Engkau membawa seorang ibu di tengah-tengah kami Tuhan, untuk menasehati kami dan menguatkan kami. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati pelayanan kehidupan Ibu Julita Manik Tuhan. Engkau memberkati suami dan anak-anaknya, pelayanannya Tuhan, pekerjaannya, hidupnya, biarlah semuanya memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu dengan kesehatan. Engkau bahkan memberkati hamba-Mu dengan lagu-lagu yang baru Tuhan. Dan biarlah Engkau pakai hamba-Mu dan bawa hamba-Mu untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, betapa hidupnya adalah berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kau kiranya Engkau memberkati juga seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau melihat anak-anak muda yang maju ke depan, menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau yang mengubah hidup kami. Dan hidup kami akan menjadi baik di dalam tangan Tuhan. Maka jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Engkau memberkati Tuhan setiap segala sesuatu yang dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu, oleh anak-anak-Mu. Di kampus kami boleh menjadi yang terbaik, menjadi mahasiswa yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam pekerjaan Tuhan, kami akan menjadi pekerja yang memuliakan nama-Mu. Di dalam rumah sekalipun Tuhan, kami akan menjadi seorang anak yang memuliakan nama-Mu. Dimanapun kami berada, kami tampil beda. Dan di dalam pelayanan sekalipun Tuhan, kami akan tampil beda, karena kami mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati Tuhan Yesus. Setiap keluar masuk kami, Kau memberkati Tuhan Yesus. Apapun yang dibutuhkan oleh anak-anak-Mu, Kau memberkati keuangan mereka, kesehatan mereka Tuhan. Proses-proses yang sedang dijalani, kami percaya Tuhan, Engkau akan menyertai kami. Dan Engkau akan menyatakan diri-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan melanjutkan pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Dan sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Pulanglah anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang yang sempurna di dalam Tuhan Yesus. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai dari hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Wow, luar biasa, Luar biasa. firman Tuhan hari ini. Ya, sangat diberkati Benar. ya kan Kak? Dan kita percaya juga teman-teman di tempat ini juga pasti sangat terberkati. Pasti diberkati. Kak Sartika boleh kasih dong satu poin yang Kakak dapat dari firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini? Firman Tuhan yang saya dapat pada malam hari ini adalah firman Tuhan dan penyembahanlah yang membuat hidup kita itu unggul dan berbeda. Wow. Jadi yes. kita harus suka baca firman Tuhan Yes, benar dan sekali, Kak. suka untuk menyembah Tuhan. Ya benar sekali Kak. Terima kasih Kak Sartika. Oke. Dan terima kasih buat Oh iya kita Manggilnya? ucapkan terima. Kak, Jadi Kak kali ya. gimana? Kak dong. Kak dong. Kak dong. Kak dong. Ya. Oke, ya. Sama-sama ya. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Julita Manik.
Oke, terima kasih. Teman-teman yang di sini kami juga rindu untuk menyapa teman-teman yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Boleh lambaikan tangannya teman-teman. Ya, ada Boleh tinggi-tinggi teman-teman, tinggi. jangan malu-malu. Yes, kami mau wow, sapa. ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ada 4. Wow. Ada lagi tepuk tangan, ada 5 di sebelah sana Kak. Puji Tuhan. Kami mengucapkan Selamat datang. Luar biasa. Oke Kak. Nah, Nah, selanjutnya teman-teman, kami mengundang untuk setiap kita memfollow sosmed kita, ada Ya. Instagram kita di Youth GBI Medan Plaza, ada di Vayo GBI Medan Plaza, ada juga di misi kita, dan ada juga TikTok kita yaitu Youth GBI Medan Plaza. Jadi teman-teman yang belum memfollow, wajib dong. Wajib. Ya Kak, dan Dan jangan lupa yang juga selanjutnya, YouTube-nya Kak. YouTube, oh ya, YouTube kita ada di Departemen Pemuda GBI Medan Plaza. Oke. Dan yang selanjutnya teman-teman, kami mengundang untuk setiap kita boleh bergabung di Vayo-Vayo yang ada di tempat ini. Jadi jika teman-teman mau mendaftar, segera daftarkan diri teman-teman di aser-aser yang bertugas Yes. atau dapat lewat Instagram kita. Ya, benar sekali. Dan kita kembali menginformasikan nih, kita masih buka lowongan open recruitment untuk multimedia. Ayo dong teman-teman, pasti teman-teman punya talenta nih yang demikian yang Punya, ada tertera pasti punya. Beranikan diri untuk tampil beda. Ayo hubungi Kak Michelle atau Kak Julie untuk kita sama-sama melayani di sini. Dan kami juga butuh pendoa. Iya, jadi teman-teman yang terpanggil untuk menjadi pendoa, silakan ayo hubungi teman-teman Aser, nanti kita bisa diarahkan. Begitu. Oke. Yang selanjutnya kami mengundang untuk teman-teman di Sabtu depan untuk boleh bergabung lagi dalam ibadah Next Gen kita. Ajak teman-temannya Yes. sebanyak-banyaknya untuk Iya, boleh beribadah bareng. Benar Kak. Oke. Oke. Dah sepertinya itu aja ya Kak ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Jangan lupa minggu depan kembali datang lagi. Maaf jika kami ada salah-salah kata. Kami undur diri, saya Cindy Sagala. Saya Sartika Siregar. Selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati. Oke.